Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Kali ini saya bikin video di channel pribadi, channel Dr. Sungadi. Video ini menjawab atau memenuhi janji saya pada bukan salah satu sih, ada beberapa orang yang komen untuk memberikan video edukasi terkait video postingan saya di Reels. Nah, ceritanya gini. Jadi sebagai konten kreator, mungkin Anda semua, walaupun bukan konten kreator, kita sering kan scrolling Instagram. Entah berapapun usia Anda, kalau Anda punya akun Instagram biasanya ada scrolling kan. Tiba-tiba saya ketemu satu video, entah ini algoritma Instagram atau bagaimana, saya ketemu satu video dan saya tonton. Setelah tonton video ini, astaga, perasaan saya langsung, aduh gimana ya. Saya tidak bisa memutuskan apa-apa pada saat itu, akhirnya cobalah saya upload. Ya, saya ingin minta pendapat netizen. Orang-orang yang aktif di Instagram, saya minta pendapat mereka. Jadi setelah saya upload, kurang lebih tidak lama, banyak sekali notifikasi yang muncul, banyak sekali yang memberikan pendapat terhadap postingan tersebut. Nah, untuk Anda yang mau tahu, ini saya akan memberikan cuplikannya. Silakan Anda tonton. Minimal kalau nongkrong di McD, men. Bukan nongkrong di pinggiran, makanin pecel, makanin ketoprak. Gimana mau sehat anak bangsa? Kalau makanin toge rebus, aduh, parah. Minuman Coca-Cola, bukan minumin es teh manis gelas. Kalau mau sehat, makan itu bergizi. Bukan makan pecel, ketoprak, makanin toge rebus, makanin tahu goreng. Gimana mau sehat anak bangsa? Paham? Paham dong, masa nggak paham deh. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan lebih jauh, karena video durasinya panjang, cukup panjang, saya minta Anda untuk support video ini, silakan klik subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih untuk supportnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dari postingan tersebut, karena banyak yang komen, kemudian saya pilihkan beberapa ya. Jadi ada yang menjawab, semoga tidak ada yang terpengaruh dengan video yang menyesatkan ini. Nah, untuk itulah video ini saya buat ya. Kemudian ada yang menjawab, kasihan deh, mungkin orang ini beranggapan kalau anak tersebut yang ada dalam video tersebut tidak mengerti tentang kesehatan atau tidak mengerti makan yang sehat itu seperti apa. Kemudian ada lagi yang komen, kembalikan dia ke jalan yang benar dok. Iya, saya maunya seperti itu, tapi bagaimana caranya supaya video ini sampai ke orang tersebut? Mungkin ada temannya atau ada yang kenal, silakan share video ini pada dia. Oke, kemudian ada yang komen, dia belum paham makanan sehat dok. Nah, sepertinya sih begitu. Saya juga beranggapan seperti itu. Mungkin saya salah, karena ada juga yang beranggapan bahwa ini video satir, ini video sarkas, mungkin dia hanya ingin terkenal, apapun lah itu. Nah, kemudian ada yang menggerakkan saya untuk membuat video edukasi ini adalah dari titik Nur 59. Menunjuk gagal ginjal dari usia muda. Banyakin minuman soda sama junk food ya. Mohon difahamkan dok video tersebut. Banyak adik-adik kita yang sudah menjadi penyintas CKD usia muda. Suami saya penyintas CKD dan sudah meninggal. Banyak teman seperjuangan yang masih anak-anak SMA. Nah, dari pernyataan tersebut akhirnya saya tergerak untuk membuat video ini. Ya. Jadi saya membuat video ini tujuannya untuk mengedukasi. Takutnya banyak anak-anak, adik-adik kita yang terinfluence atau terpengaruh dengan video tersebut. Ya, sempat viral loh video tersebut. Di akun aslinya, bukan di akun aslinya, ya, saya dapat itu, saya lupa nama akunnya apa, itu yang komentar ada sekitar 10.000 yang komentar pada saat itu. Berarti cukup viral kan? Bukan cukup, sangat viral. Nah, takutnya banyak yang terpengaruh, karena banyak juga yang tidak mengerti konsep makan sehat itu seperti apa. Sekarang kita bahas dari pernyataan tersebut. CKD, apa sih CKD itu? CKD adalah Chronic Kidney Disease. Kenapa bisa CKD? Jadi chronic kidney disease ini merupakan gagal ginjal kronik. Ya. Jadi ginjal sudah tidak berfungsi secara normal. Jadi buat Anda yang mau nonton video ini sampai selesai, cari posisi yang nyaman, pasang headset juga kalau perlu supaya tidak terdistract ya. Karena ini lumayan, saya nggak tahu cukup berat atau tidak buat Anda semua, karena pengetahuan setiap orang berbeda-beda. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah ya. Jadi setiap hari kita minum air, kita makan makanan, tidak semuanya itu bersih. Pasti ada yang kotor ya.
Nah, ginjal ini menyaring, kemudian hasil saringannya ini untuk limbahnya akan dibuang dalam bentuk air seni atau kita sebut dengan air kencing. Ya, kita buang. Untuk mendukung kerja ginjal dengan baik, yang pertama adalah kebutuhan air putih kita. Berapa sih kebutuhan air putih kita? Gampangnya gini, berat badan Anda, misalnya berat badan 60 kg kali dengan 40, berarti kebutuhan cairan kita adalah 2,4 liter. Loh itu dok, yang di televisi-televisi sebelumnya kan ada iklan, kita minum 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Salah dong? Tidak salah sih, karena jadi kalau kita pernah belajar dulu ya, waktu zaman sekolah, jadi orang dewasa itu dianggap beratnya itu rata-rata sekitar 50 kiloan, 50 sampai 60 kilo. Jadi kalau 50 kali 40 kan 2 liter gitu. Jadi tidak sama untuk setiap orang ya. Jadi mudahnya adalah silakan kali berat badan Anda ke dalam 40 ml. Ya contohnya seperti tadi. Karena akan berbeda nih orang berat badan 50 kilo dengan orang berat badan 100 kilo. Kebutuhan cairannya akan berbeda. Kemudian yang kedua, oh ya saya lanjutkan lagi. Kalau Anda di lapangan nih, misalnya Anda sering berkeringat, olahraga Anda berat, bisa ditambahkan jumlah cairannya. Atau kebalikannya orang yang sudah berusia lanjut, kemudian hanya duduk di rumah, di kursi roda, ya. Ini bisa dikurangi menjadi 35 cc. Jadi berat badan kali 35. Kalau Anda yang normal, aktivitas biasa sehari-hari, kalikan dengan 40 cc. Itu poin yang pertama, kebutuhan cairan. Kemudian yang kedua nih, dari pola makan. Sebagian besar penyakit CKD ini disebabkan karena komplikasi dari penyakit namanya diabetes mellitus. Kita kenal diabetes mellitus ini sehari-hari dengan sebutan kencing manis. Kenapa bisa terjadi diabetes? Diabetes berawal dari resistensi insulin. Kenapa bisa terjadi resistensi insulin? Karena pola makan kita yang tinggi gula, jadi high sugar dan high carbs. Gula, aduh ini sudah banyak sekali saya bahas tentang gula, bisa Anda cek di video-video saya sebelumnya. Ketika kita mengkonsumsi banyak gula, sebenarnya tubuh kita ini bisa adaptasi loh. Tubuh kita bisa beradaptasi ketika kita mengkonsumsi banyak gula. Pankreas di tubuh kita akan berusaha memproduksi banyak insulin untuk menekan gula tadi. Untuk menurunkan kadar gula darahnya. Kenapa harus diturunkan? Karena kadar gula darah yang tinggi ini akan menjadi racun ya, terutama untuk otak kita. Banyak sekali komplikasi pada pasien-pasien yang sudah diabetes, mengalami resistensi insulin kan pastinya. Untuk diabetes, gula darahnya 300, 400 itu bisa sampai koma. Jadi dia mempengaruhi otak kita, mempengaruhi kesadaran kita. Itulah pentingnya regulasi dalam tubuh untuk menurunkan kadar gula dengan segera. Dengan pola makan tinggi karbohidrat, misalnya nih, kenapa saya bilang tubuh kita bisa beradaptasi? Contoh, hari ini saya mengkonsumsi teh manis misalnya. Atau ada acara, ada kondangan, ada pesta, dikasih soft drink. Ya, entah warna putih, entah warna merah, apapun lah itu. Kita minum, tubuh kita bisa segera menurunkan. Oke? Dia bisa beradaptasi. Kalau kita mengkonsumsinya jarang-jarang, itu tidak masalah. Nah, saya membaginya 80% banding 20%. 80% kita makan sehat, 20%-nya kita makan ya agak ngawur sedikit untuk memenuhi kesenangan kita gitu. Jadi mau itu gula, mau itu alkohol, jatahnya 20% deh dari total semuanya ya. Misalnya sebulan 1-2 kali saya masih mengkonsumsi es krim kok. Tapi kalau sudah kelebihan mengkonsumsi gula ya muncul jerawat nih gitu, muncul jerawat. Nah itu sudah tandanya alarm dari tubuh nih. Kamu kebanyakan gula nih Dokter Sung, harus di stop. Oke, saya mengurangi. Nah masalahnya banyak dari kita tidak peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Buat sinyalnya apa saja? Saya sudah pernah bahas juga, silahkan cek video saya yang lainnya. Ada 15 tanda dan gejala tuh sebelum Anda. Jadi perjalanan penyakit untuk jadi diabetes itu butuh waktu tahunan. Bahkan puluhan tahun. Ya, paling cepat 5 tahun sampai 10, 15, 20 tahun ya baru bisa kita terkena diabetes. Jadi selama proses perjalanan panjang ini, seberapa parah makan ngawur kita? Gitu. Kalau sudah ada postingan tadi yang dalam tanda kutip ngawur ya, bilang makan toge itu tidak sehat, atau cuma toge rebus ya, bagaimana anak bangsa mau sehat? Aduh, saya tepuk jidat juga sih. Itu makanan saya sehari-hari loh. Ya, jadi sayur yang direbus ya. Oke, kita perbanyak makan sayur kenapa? Itu tinggi antioksidan, itu yang pertama. Kemudian kaya akan vitamin, mineral, kebutuhan kalium ya. Banyak orang-orang menderita diabetes, hipertensi, kemudian profil lipidnya nggak benar. Kenapa? Karena kurang makan sayuran. Nah, makanan-makanan di dalam tanda kutip nih, junk food, itu kurang sekali. Bukan kurang, tidak ada loh sayurnya di sana. Ya, jadi makanannya ultra processed food, dimasak dengan suhu tinggi, digoreng. Itu akan menyebabkan peradangan atau inflamasi di tubuh kita. Kita tidak bisa milih tempat mana yang radang. Inflamasi terjadi di semuanya.
pembuluh darah kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada pembuluh darah. Dari pembuluh darah tersebutlah darah kita mengalir, memberikan nutrisi, memberikan oksigen dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi semua organ kita berkaitan dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita radang, akan mudah terjadi penumpukan plak di sana. So makanya kenapa makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, terutama mereka-mereka yang mengalami penyakit metabolik. Saya lanjut. Jadi yang pertama tadi air putih ya diperhatikan. Kemudian yang kedua, CKD ini bisa disebabkan karena diabetes. Nah, diabetes sendiri karena resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi karena pola makan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat. Minuman bersoda yang tinggi gula ini juga akan menyebabkan tubuh kita menjadi banyak peradangan. Itulah sebabnya di postingan saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, entah itu di SB30 Health, di sini juga, di channel ini, kemudian di Instagram saya, di TikTok saya men-challenge Anda semua untuk stop konsumsi gula selama 2 minggu. Kenapa sih kok 2 minggu? Supaya Anda mendapatkan manfaatnya, bisa merasakan manfaatnya. Jadi Anda tahu nih, oh ternyata setelah saya stop mengkonsumsi gula, ini nih benefitnya nih. Kulit saya menjadi lebih cerah, kemudian lingkar pinggang saya atau lingkar perut saya turun, karena dia lemak ini akan berkurang, dan masih banyak lagi. Silakan Anda tonton di video sebelumnya. Setelah itu, Anda sudah tahu nih, oh ternyata kalau stop mengkonsumsi gula seperti ini, terserah, saya kembalikan ke Anda. Anda mau lanjutkan, atau Anda mau kembali ke pola makan Anda yang sebelumnya. Yang penting Anda sudah tahu, ya, pilihan di tangan Anda semua. Oke, saya lanjutkan. Jadi, tubuh kita ini sebenarnya pintar. Dia bisa beradaptasi terhadap beban yang diberikan. Tentu saja beban glukosa, beban makanan-makanan yang bikin radang. Tapi kalau kita push terus, melebihi dari limitasinya, ya sudah kita akan jatuh sakit. Walaupun tubuh kita bisa beradaptasi, tapi kalau kita hajar terus, tubuh kita akan jatuh sakit. Nah, proses untuk jadi sakit ini butuh waktu. Jadi bukan berarti Anda minum manis hari ini, lantas besok Anda sakit. Tidak seperti itu. Oke, sinyal-sinyal di tubuh kita juga harus pelajari apa saja. Mungkin di akhir video ini saya mau sampaikan buat Anda semua, kemungkinan di bulan depan, mulai Agustus 2023 nanti, saya akan bikin kelas. Kelas yang pertama akan saya buka untuk kelas diabetes mellitus. Karena banyak sekali anak-anak sekarang di usia 20 tahunan sudah mengidap penyakit diabetes. Teman saya sendiri sudah pre-diabetes. Oke? Kalau dibiarkan, ya ini bisa lanjut ke diabetes dan ya komplikasinya bermacam-macam. Mungkin untuk Anda yang tertarik, nanti saya akan berikan linknya di kolom deskripsi untuk pendaftaran. Silakan. Ya, saya buka tidak mahal-mahal lah. Jadi ini untuk menutupi biaya cost production, kemudian untuk admin dan lain-lain. Saya tarik tidak mahal, terjangkau kok. Ya, mungkin setara Anda sekali konsultasi dengan dokter spesialis lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi Anda akan mendapatkan materinya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 2 jam. Ya kita akan bahas. Kita akan tanya jawab di sana. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan kumpulkan dari sekarang. Saya akan batasi mungkin 1 orang 1 pertanyaan deh. Kalau banyak mungkin kita bisa sampai besok nih bahasnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan buat Anda semua. Video lumayan, durasi cukup panjang. Semoga Anda betah dan tidak bosan ya. Buat yang suka dengan video ini, silakan klik like dan komen di bawah. Nanti kedepannya saya akan bikin video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. See you.